Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat dia? Alhamdulillah sehat. Sudah siap wawancara kali ini? Insya Allah siap. Wawancara kali ini berkenaan dengan tes gaya belajar ya dia. Ya. Di sini dengan tujuan AA ingin mengetahui tipe atau gaya belajar antum ya. Jadi langsung saja ya ke inti pertanyaannya. Yang pertama coba ya. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya A. membaca petunjuk, B. mendengarkan penjelasan, C. menggunakan langsung. Biasanya apa? Biasanya membaca petunjuk dulu. Berarti A ya. Ya. A. Yang kedua, ketika saya perlu petunjuk untuk bepergian, saya biasanya A. melihat map atau peta, B. bertanya denah atau arah ke orang lain, C. menggunakan kompas dan mengikutinya. Biasanya yang bertanya denah. Oh, berarti B ya. Oke. Soal yang ketiga, ketika saya baru memasak, saya biasanya melakukan A. mengikuti petunjuk resep tertulis, B. meminta penjelasan kepada seorang teman, C. mengikuti naluri mencicipi selagi memasaknya. Biasanya bertanya kepada seorang teman. B berarti ya. Pertanyaan keempat, jika saya mengajar seseorang tentang sesuatu yang baru, saya cenderung untuk A. menulis instruksi, B. memberikan penjelasan secara lisan, C. memperagakan terlebih dahulu. Memperagakan terlebih dahulu. Oh, berarti C ya. Yang kelima, soal kelima, saya cenderung mengatakan A. lihat bagaimana saya melakukannya, B. dengarkan penjelasan saya, C. silakan dikerjakan. Lihat bagaimana saya melakukannya. Oh, A berarti ya. 6. Selama waktu luang, saya paling menikmati saat A. berpergi ke museum atau perpustakaan, B. mendengar musik dan berbincang dengan teman-teman saya, C. berolahraga atau mengerjakan apa saja. Berolahraga. C berarti ya. Nomor 7. Ketika saya pergi berbelanja pakaian, saya cenderung untuk A. membayangkan apakah pakaian tersebut cocok untuk saya, B. meminta rekomendasi untuk karyawan toko, C. mencoba pakaian dan melihat kecocokannya. Biasanya Mencoba berarti C ya. 8. Saat merencanakan liburan, saya biasanya A. membaca banyak informasi tempat berlibur di internet atau brosur, B. meminta rekomendasi dari teman, C. membayangkan akan seperti apa jika berada di sana. biasanya nanya-nanya teman, minta rekomendasi. Berarti B ya. Ya. 9. Jika saya ingin membeli mobil baru, saya akan A. membaca ulasan di internet, koran atau majalah, B. membahas apa yang saya butuhkan dengan teman-teman, C. mencoba banyak jenis mobil yang berbeda. Coba yang berbeda Ya. C berarti ya. Terakhir ya, pertanyaan ke-10. Ketika saya sedang belajar keterampilan baru, saya paling senang A. melihat apa yang pengajar lakukan, B. menanyakan ke pengajar tentang apa yang seharusnya saya lakukan, C. mencoba dan mempraktekkan secara langsung. Langsung dicoba. Berarti C ya. Ya. Oke. Hasilnya 33% ya. Antum kinestetik, 33% auditorial, 33% visual. Jadi seimbang, semuanya seimbang. Jadi antum bisa dengan gaya belajar tiga itu, bisa kinestetik, bisa visual, bisa ataupun auditorium ya. Dengan visual dengan apa? Melihat. Kalau auditorium mendengar, kinestetik bergerak ya, atau ya dengan banyak tingkah lah. Oke, itu yang bisa didapatkan, berarti pada bisa belajar dengan ketiga-tiganya. Ya, mungkin cukup ya. Terima kasih atas ininya ya, pengetesan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. In this morning, I will be explain about tense. Tense there is 12 tense, and this occasion I will present both three tense. The first simple present, second simple past tense, and third simple future tense. What is simple present? You know simple present? No, I don't know. Oke, simple present kata kerja ya campur. Kata-kata atau grammar yang
menunjukkan suatu pembelajaran yang mudah. Contohnya, I study English. Saya belajar Inggris. ini semua kan kata dasar, study English masih awal, jadi dasar. Yang kedua, contohnya the science brightly. Artinya apa? The science brightly? Cahayanya cerah, terang. Cahayanya sangat cerah. Sampai sini paham? Paham. Coba jelasin Fadil yang kau ketahui tentang simple present. Jadi simple present ini masih dasar-dasar dari pembelajaran. Misalnya kayak tadi itu masih dasar kata-katanya juga. Ya. Yang kedua, simple past tense. What the meaning is simple past tense? I don't know. Okay, simple past tense is what kalimat yang masa lampau. Suatu kalimat yang masa lampau. Contohnya, I walked to my office yesterday. Saya berjalan ke kantor saya kemarin. Berarti ini sudah terjadi. Kalau simple past berarti past ini menunjukkan apa? Masa lampau atau masa lalu. Ya, masa lalu simple past ini. Contohnya apa lagi? Beri contoh. I eat rice yesterday. Iya, bisa ya. I Eat bukan harus pakai apa? Tambahannya buat kata lampau. eaten. Eaten ya. Eaten rice yesterday. Kalau ada masa lalu pas, berarti harus diganti kata verbnya. Jadi verb kedua ini bentuk untuk masa lampau. Nah, harus diganti yesterday. Nanti lihatin modelnya, cara belajarnya kelihatan sambil di. Yang ketiga, simple future tense. Kalau berkaitan dengan future, berarti membahas tentang masa apa? Masa depan. Masa depan, ya, masa depan. Kalau masa depan biasanya rumusnya ada apa? Tambahan will. Contohnya, you will arrive tomorrow. Artinya apa? Kamu Jo akan datang besok. Sampai di sini jelas? Jelas. Ya, alhamdulillah. Coba dari sekian yang ada jelasin, coba Fadil ya, rangkum atau jelaskan ulang kembali. Jadi ada 3 tense yang dijelasin. Yang pertama simple present, yaitu apa? Pembelajaran yang masih dasar, kata-katanya juga masih dasar. Yang kedua ada simple past tense, yaitu apa? Kata-kata kalimat yang menunjukkan dari masa lampau. Verbnya juga diganti jadi kedua. Terus yang ketiga ada simple future tense. Ini menunjukkan kalimat untuk ke masa depan. Biasanya ditambah will. Contohnya yaitu Joe will arrive tomorrow. Joe akan datang besok. Oke ya, sampai sini cukup ya.